Anak SMA ini terjun dari kapal dan hilang sampai saat ini. Dan banyak yang duga di laut ini banyak hiunya. Apa yang terjadi? Langsung tak jelaskan. Jadi kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di bulan Mei tahun 2023. Nah, waktu itu siswa-siswi Universitas Laboratory High School itu lagi merayakan kelulusan angkatan mereka, dan ini dirayakan dengan cara pergi liburan naik kapal pesiar yang bernama Blackbeard's Revenge, dan mereka pergi ke Kepulauan Bahama. Mereka berangkat tepat pada tanggal 23 Mei tahun 2023 pada pukul 23.30 alias 11.30 malam hari. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, tujuan dari kapal ini adalah pergi ke Kepulauan Bahama, dan untuk menuju ke tempat itu mereka harus melewati perairan dekat Atoll Island. Dan di awal perjalanan kan di kapal ya mereka juga langsung pengen main, langsung pengen apa ya pengen lapo gitu ya. Masuk naik kapal nunggu gini kan ya enggak, pastinya mereka pengen main-main. Dan ada beberapa anak-anak yang tiba-tiba bilang, main truth order ayo po, timbang gak lapo-lapo, yuk main truth order ayo, ayo yang mau main siapa? Nah ngumpul. Nah kebetulan salah satu siswa yang ikutan main ini bernama Cameron, dan dia milih untuk melakukan dare. Yo biasa lah ya waktu SMA, daripada ditanyain hal-hal yang aneh nggak bisa jawab, mendingan dare. Nah pas kena dare itu nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu teman-temannya mikir apa, teman-temannya semua sepakat untuk nyuruh Cameron untuk nyebur ke dalam laut hanya pakai boxer. Yo itu awal mulanya. Dan jujur waktu aku di Indonesia dulu main truth or dare yo paling yo dare, wis kamu bilang suka ke temenmu, wis dare pinjem penghapus anak itu, wis paling ya biasanya gitu itu. Lek true phone ya paling saiki dompetmu isi piro, paling ya kayak gitu itu. Tapi di Amerika katanya truth or dare ini dianggap benar-benar serius, dan aku yakin di Indonesia juga ada anak-anak yang main truth or dare tuh bener kayak taruhan nyawa. Oke, nah pokoknya Cameron ini udah milih dare, dan teman-temannya Cameron nyuruh Cameron untuk nyebur ke dalam laut hanya pakai boxer. Dan seperti yang bisa dilihat di video, ini beneran kapal yang lumayan besar, dan kondisinya di tengah malam yang sangat gelap, nggak ada apa-apa kecuali cahaya dari kapal, dan Cameron beneran lompat cuman pakai boxer. Dan teman-temannya yang ngeliat itu, oh man, he's gonna jump off man. Oke. Nah semuanya langsung pada mulai ngerekam, dan ini video yang beneran direkam, dan ini udah mudah banget dicari di Twitter ataupun di X. Semuanya pada makin rame, semuanya pada kayak gitu. Dan setelah nyebur sebenarnya ada juga satu temen yang lemparin pelampung biar Cameron ini nggak kena bahaya. Tapi nggak tahu kenapa anehnya Cameron itu bukannya berenang ke arah pelampung, tapi dia ini malah berenang ke arah baliknya ataupun ke arah yang tidak ada pelampung. Jadi pelampungnya di sini, lihat videonya, pelampungnya di sini, malah renangnya itu ke arah belakangnya gitu. Dan yang lebih menyeramkan, nggak ada 5 detik setelah itu anaknya hilang. Bener-bener hilang. Dan karena videonya ini diupload sama temennya Cameron, dan ini sempat sangat viral, dan ada beberapa netizen yang menganalisa video ini kayak benar-benar frame by frame, ngecek apa yang terjadi, apa kemungkinannya gitu. Tapi banyak yang menduga di situ ada bayangan besar yang terlihat berenang mendekati Cameron, dan kemungkinan besar katanya itu adalah tiger shark. Tiger shark itu apa? Dari namanya udah medeni, tiger shark. Dan kenapa banyak orang-orang memperkirakan kalau itu adalah tiger shark? Karena kapalnya ini lagi ngelewatin daerah perairan Atoll Island yang bisa dibilang merupakan perairan Bahama, yang juga merupakan habitat utama hiu-hiu yang ada di dunia. Kalau istilahnya di Malang, mungkin ada anak-anak naik kapal ke arah laut selatan sana, habis gitu nyebur, ya Nyi Roro Kidul, agak mirip kayak gitu. Tapi untungnya setelah kejadian ini teman-temannya langsung lapor ke security guard, dan security guardnya langsung telepon ke US Coast Guard dan juga Royal Bahamas Defense Force untuk melakukan pencarian. Karena kalau misalnya bisa diselamatkan, ya harus diselamatkan ya toh, nyawa manusia lu bayangno. Setelah mendapatkan laporan itu, kepolisian langsung ngecek, langsung menyisir seluruh area menggunakan pesawat, helikopter, kapal, penyelam handal. Nah semua diturunkan untuk mencari Cameron selama 2 hari ke depan. Karena 2 hari itu dipandang sebagai golden time, kayak kemungkinan besar kalau ditemukan dalam waktu 2 hari meskipun orangnya cedera itu masih nggak parah gitu. Dan akhirnya pada tanggal 26 Mei tahun 2023 kepolisian Amerika pun memutuskan dan menyatakan bahwa mereka akan menghentikan pencarian karena golden time udah lewat. Udah gitu arus air di dalam laut Bahama itu katanya kuat banget, sehingga kemungkinan besar Cameron yang dicari ini udah meninggal. Bisa dibilang dinyatakan meninggal tanpa bukti gitu.
Dan aku yakin di sini aku ataupun Bol-Bol ataupun netizen itu menjadi semakin yakin kalau Kamerun ini dimakan sama hiu. Tapi sebenarnya kepolisian malah tidak memberikan pernyataan yang demikian, malah memberikan pernyataan yang tidak sesuai. Lebih tepatnya kepolisian tidak pernah mengkonfirmasi kalau Kamerun itu dimakan sama hiu. Dan sebenarnya ini juga ada masuk akalnya. Loh kok bisa gitu, kenapa? Karena gini, seperti yang Bol-Bol tahu, kapal pesiar itu gede dan tentunya ada mesinnya. Dan mesin ini bising, bising. Nah, jadi sebenarnya waktu kapal itu lagi berlayar, mesinnya ini kan jalan dan ini mengakibatkan suara bising. Dan biasanya hewan-hewan air itu nggak terlalu suka sama suara berisik dari mesin kapal. Jadi kemungkinan hiunya datang sedekat itu agak rendah dipandangnya. Jadi kepolisian mikirnya lebih ke arah karena arusnya yang kuat, si Kamerun ini kebawa sama arus air dan nggak bisa ditemukan kemana. Karena arus air itu benar kuat dan kita nggak iso nge-track gitu loh, kapan berubahnya, beloknya kemana. Nah itu agak susah. Dan hingga saat ini di awal tahun 2026 jasadnya Kamerun ini masih belum bisa ditemukan. Dan tentunya orang tua Kamerun pun mengenang kepergian Kamerun dan menganggap Kamerun yang pamit untuk pergi acara perpisahan sekolah justru menjadi acara perpisahan dengan keluarga dan juga dunia ini. Nah, video kali ini sampai di sini. Main Truth or Dare itu memang asik, tapi ojo ngawur, ojo sing goblok-goblok. Pesan hari ini kayak gitu.